Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna serta pesan di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Dan ini bagian terakhir dari edisi Ramadan yang kita bahas surat At-Taubah ayat 60 tentang penerima zakat. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Kata Allah, sesungguhnya zakat itu atau sedekah dalam bahasa Al-Qur'annya, tapi artinya zakat itu. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib namanya zakat, dan yang dimaksud di sini adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu milik orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, para budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan ada 8 penerima zakat yang disebut dengan asnaf namanya. Orang yang berhak menerima zakat. Apakah zakat mal? Apakah zakat fitrah? Walaupun zakat fitrah ada ketentuan khusus yang lebih afdalnya ke fuqara dan masakin. Karena berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi, zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu ada 2 tujuan. 1, membersihkan orang puasa dari segala hal-hal yang merusak dan memberi makan kepada orang miskin. Karena itu ayat ini menjelaskan rincian selain daripada yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan asnaf. Ada 8. Ada beberapa poin penting yang menarik dari redaksi ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kata innama. Innama itu maknanya kasar. Dalam ilmu stilistika Arab itu namanya kasar. Artinya bahwa zakat itu terbatas. Karena kasar itu terbatas. Zakat itu penerimanya terbatas. Hanya yang 8, kira-kira begitu. Karena innama itu tidak boleh ke yang lain. Makanya misalnya baca surah An-Nisa 171, innamallahu ilahun wahid. Hanya sesungguhnya Allah lah Tuhan satu-satunya. Jadi kalau sudah pakai innama, maka peluang yang lain tertutup. Kalau sudah ada innama berarti tidak ada yang lain selain kecuali yang disebutkan ini. Maka ketika Allah menggunakan kata innama untuk zakat, innamas sadaqat, maka zakat tidak boleh diberikan kepada selain daripada yang 8. Dan semua yang 8 ini orang. Fakir orang, miskin orang, amil orang, mu'allaf orang, firriqab orang, gharimin orang, sabilillah orang, ibnu sabil orang. Karena itu zakat harus ke orang, kira-kira begitu. Zakat tidak boleh diberikan ke benda untuk bangun jabatan, untuk bangun sekolah, untuk bangun masjid, tidak boleh. Karena zakat itu untuk orang. Kecuali orang berhutang. Yang dia berhutang mungkin untuk bangun masjid, tapi dia berhutang atas nama pribadinya, maka zakat ke dia yang berhutang, bukan untuk bangun masjid. Jadi zakat itu boleh pertama hanya 8 orang, tidak boleh lebih dari itu. Luar daripada itu tidak sah. Maka ke anak yatim tidak boleh berzakat, tidak sah zakat ke anak yatim. Kecuali ibunya atas nama fakir atau miskin, janda, miskin. Tapi ke anak yatim tidak boleh berzakat, karena tidak ada masuk di sini. Itu kenapa Allah gunakan innama, kasar namanya, terbatas. Yang kedua, menariknya Allah menggunakan untuk zakat itu sedekah namanya. Allah tidak menggunakan kata zakat, innamaz zakatu, tidak, tapi sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu dari kata sadak. Sadak itu menghasilkan kata sadik. Sadik itu artinya teman. Teman, keharmonisan. Saling percaya, itu sadik namanya. Kenapa Allah menamakan zakat dengan sedekah, tidak zakat dalam ayat ini?
Karena orang kalau berzakat, berbagi, ya, mengeluarkan hartanya akan melahirkan keharmonisan antara individual di tengah masyarakat. Zakat itu bukan hanya membersihkan harta yang berzakat, bukan hanya membersihkan jiwa yang membayar zakat, tapi juga tujuannya melahirkan sodik, keharmonisan di tengah masyarakat. Coba lihat surat Muhammad ayat 37. Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Bila kamu berlaku kikir, dikata Allah, bila masyarakat ini dihinggapi penyakit kikir, maka akan muncullah kebencian, kedengkian di antara anggota masyarakat. Terjadinya perampokan, terjadinya penodongan, terjadinya begal, itu karena orang kaya kikir. Andai orang kaya itu berbagi, zakat saja misalnya. Andai orang-orang kaya di Indonesia ini jujur membayar zakatnya, saya yakin pengangguran mungkin berkurang. Saya yakin mungkin kejahatan menjadi berkurang. Kenapa? Allah sebut, adghanakum, kebencian, permusuhan, kedengkian, begal, rampok, itu muncul karena kamu kikir. Karena orang-orang kaya hidupnya kikir. Itulah kenapa zakat disebut dengan sadaqat. Karena begitu zakat dibayarkan, akan lahirlah keharmonisan. Akan lahirlah as-sadaqah di antara masyarakat. Nah, secara ya, itulah kenapa perintah zakat itu perintah katanya wa'atu zakat. Ya, bukan adu zakat, atu zakat. Kenapa? Atu itu dari kata ata, yaitu mendatangi. Karena itu zakat jangan disuruh orang datang ke rumah kita. Datangi penerimanya. Jadi kalau kita mau bayar zakat, cari orang-orang miskin ke rumah dia, bawakan kewajiban kita ke dia. Sehingga dia merasa dihargai, air mukanya tidak hilang, dia tidak terkesan mengemis kepada kita. Itulah namanya as-sadaqah. Ada pertemanan, keharmonisan, ya, yang terjadi di antara individual yang ada di masyarakat. Itu kenapa Allah, ya, menyebut zakat dengan sedekah. Nah, yang lebih hebat dari itu, coba perhatikan yang tadi, 8 orang penerima zakat. 4 orang pertama itu menggunakan fi, huruf jarnya atau preposisinya fi. Li, mohon maaf, li. Apa kata Allah? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafah. Jadi yang 4 pertama ini, fuqara, masakin, amilin, ya, muallaf, itu li. Al masakin atafnya ke fuqara yang pakai li, amil atafnya ke fuqara yang pakai li, muallaf atafnya juga ke fuqara pakai li. Jadi preposisi untuk 4 penerima pertama itu lam, li. Tapi 4 yang kedua, preposisinya atau huruf jarnya menjadi fi. Wa fir riqab, wa wal gharimin, wa fi sabilillah, wa banis sabil. Jadi ar-riqab, budak pakai fi. Gharim diatafkan ke riqab juga pakai fi. Fi sabilillah pakai fi. Ibn sabil ataf ke sabilillah juga pakai fi. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan sama saja huruf jarnya? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallaf war riqab, war riqab wal gharib, semua pakai li atau semua pakai fi. Bisa. Tapi enggak. 4 yang pertama menggunakan li, 4 yang kedua, ya, menggunakan fi. Dari mulai afir riqab. Jadi 3 kata setelahnya itu atafnya ke riqab yang menggunakan fi. 3 kata yang sebelumnya juga itu atafnya ke fuqara yang menggunakan li. Apa beda li dan fi? Li itu maknanya milik, tamlik, milik. Fi maknanya zarfiyah, kondisional. Zarfiyah itu kondisional. Milik itu mutlak. Kira-kira begitu. Kenapa 4 yang pertama fuqara, masakin, amilin, ya, muallaf menggunakan li, menunjukkan zakat yang mereka terima itu mutlak milik mereka dan mereka bebas menggunakan zakat itu sesuka hati mereka sesuai dengan keinginan mereka. Li. Jadi orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf
dikasih zakat, dia bebas menggunakan zakat sesuai kebutuhan dia, tanpa ada batas mutlak. Berbeda 4 yang kedua, budak kalau terima zakat, dia tidak boleh membeli baju, tidak boleh beli ini, dia hanya membayarkan zakat itu untuk menebus dirinya agar bebas. Makanya yang boleh dibayarkan zakat kepada budak itu budak yang sudah dijanjikan merdeka. Karena dia menerima zakat hanya untuk membayar ya kemerdekaan dia. Tidak boleh untuk yang lain. Orang berhutang juga begitu, gharimin. Orang berhutang, kalau ada orang berhutang untuk bangun masjid ke toko bangunan, dapat zakat dia. Maka zakat yang dia terima itu hanya untuk memberi hutang ke toko bangunan. Tidak boleh untuk beli baju. Tidak boleh untuk kebutuhan istrinya. Anak-anak tidak boleh. Hanya untuk memberi hutang ke toko bangunan. Wal gharimin. Fisabilillah juga begitu. Fisabilillah itu kalau dulu tentara. Tentara kalau terima zakat, dia hanya boleh untuk beli senjata, untuk beli baju besi, untuk beli peralatan perang. Tidak boleh untuk yang lain. Karena dia bisa menggunakan zakat yang dia terima sesuai kebutuhan kondisi dia. Kalau sekarang misalnya fisabilillah itu siapa? Mahasiswa. Kalau ada mahasiswa diberikan zakat, dia hanya boleh menggunakan zakat yang diterima untuk kebutuhan dia sebagai mahasiswa. Apa itu? Mungkin bayar SPP, mungkin beli laptop. Untuk berhura-hura, bersenang-senang, tidak boleh. Kenapa? Fisabilillah itu terbatas, zarfiyah namanya. Dia terbatas penggunaan zakat itu. Tidak boleh sesuka hati. Seperti halnya orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, yang mutlak penggunaannya. Itu kenapa fisabilillah menggunakan fi. Tidak menggunakan li. Jadi kalau ada mahasiswa dapat zakat dari BAS misalnya, atau dari lembaga lain, dia ada terima zakat. Bunyinya zakat. Maka dia hanya bisa menggunakan untuk kepentingan studi. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh dia menggunakan untuk kepentingan yang bukan ada kaitannya dengan studinya. Ibnu Sabil juga begitu. Ibnu Sabil kalau terima zakat, dia hanya bisa menggunakan untuk biaya perjalanannya sampai dia sampai ke tujuan. Tidak boleh dia ke tempat lain, tidak boleh dia menggunakan untuk hal-hal yang lain. Begitu telitinya ya pengaturan zakat hingga huruf jarnya pun dibedakan oleh Allah. Jadi jangan dikira yang 8 orang ini bebas menggunakan zakat yang dia terima. Tidak. Yang bebas hanya 4 orang. Maka li huruf jarnya. Fuqara, masakin, amilin, mu'alaf. 4 orang ini bebas. Pakailah sesuka hati. Tapi 4 yang kedua tidak. Allah batasi dengan fi. Budak hanya untuk membayar dirinya supaya merdeka. Gharim hanya untuk membayar hutang. Tidak boleh yang lain. Fisabilillah untuk hanya biaya perang atau biaya studi. Kalau dia mahasiswa atau anak-anak sekolah. Ibnu Sabil yang terlantar di perjalanan hanya untuk ongkos. Tidak boleh untuk yang lain. Karena itu, zakat ini tidak bisa serampangan. Tidak bisa penerima zakat, ya harus tahu kapasitas dia. Kalau dia masuk kategori 4 pertama, gunakanlah zakat ya sesuai dengan kehendaknya, dan itu bebas. Dan memang untuk zakat fitrah yang paling dianjurkan itu kepada orang fakir, agar orang-orang fakir di hari raya tidak ada yang bersedih hati karena kondisinya yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang berkecukupan. Begitu keindahan redaksi di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima Allah. Semua janji-janji Allah kita terima kelak di akhirat, dan semua dosa kita diampuni. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.